bagi anggota Izin untuk pimpinan, melakukan pendalaman pimpinan dan izin, maaf. ya Mas Iman. Eh, Teman-teman katanya belum ini apa membacakan rekomendasi dari Koalisi Pendidikan Nasional. Karena tadi belum dibacakan, itu saja sih, paling 1 menit. Oh ya, silakan. Oke. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf kepada Komisi 10 yang akan bicara. Jadi ada beberapa rekomendasi dari kami. Yang pertama, saya ulang kembali, hilangkan merek dagang Merdeka Belajar dan segala jargon-jargon penggerak. Itu satu. Yang kedua, telaah ulang kurikulum secara menyeluruh dari tingkat PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, kuatkan tata kelola sekolah dan penerapan SNP serta kurikulum secara selaras, khususnya sekolah-sekolah marginal. Yang keempat, kurasi buku dan sumber belajar karena di masyarakat itu bermasalah sekali. Yang kelima, hapus program guru penggerak karena diskriminasi dan dipilih tidak untuk semua guru. Lalu telaah ulang administrasi guru dan sistem akreditasi ANBK dan PMM. Saya kira penjelasannya sudah. Kang Ferdi ini veteran ya, luar biasa. Lalu untuk UN, bukan berlakukan UN, tetapi asesmen terpadu yang mengukur kompetensi secara analitis dengan framework yang jelas. Karena selama ini ANBK itu adalah apa mix dari PISA dan TMS, TAMS. Oke. Yang selanjutnya dalam ANBK dan AKM, siswa diukur melalui karakter profil pelajar Pancasila, padahal dalam kajian akademiknya sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang selanjutnya, susun kembali peta jalan pendidikan Indonesia 2025 dan 2000, sampai 2045. Lalu fokus pada perbaikan pendidikan dasar. Berlakukan Perpusisdiknas jika dibutuhkan yang fokus meningkatkan mutu pendidikan dasar gitu. Jadi kita fokus ke PAUD padahal pendidikan dasarnya belum. Lalu terapkan kurikulum berbasiskan penalaran dan kontekstual, kembalikan telaah dan perbaiki 8 standar pendidikan, lalu prioritaskan pemerataan akses pendidikan bermutu melalui kebijakan berbasiskan data, utamakan intervensi terhadap mereka yang memang membutuhkan intervensi negara. Satu lagi pesan dari teman-teman guru-guru, rekrutmen P3K harap dituntaskan, lalu dibuatkan blueprint tata kelola guru yang di dalamnya adalah kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, dan perlindungan terhadap guru. Tadi ada beberapa pesan dari teman-teman yang WA ya, beberapa kasus tadi di Wonosobo dan di Konawe Selatan dan lain sebagainya itu menjadi konsentrasi kami, tapi di atas kertas sebetulnya secara hukum sudah lengkap. Lalu untuk kekerasan, kami merekomendasikan ada rencana aksi nasional yang ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, bukan satu kementerian saja. Um, saya kira untuk satu lagi yaitu kaji ulang PPDB zonasi, kami minta dikaji ulang. Dan yang terakhir dari kepala sekolah SMK ini apa mereka meminta adanya guru-guru yang ahli di sekolah mereka karena kekurangan guru yang ahli di bidangnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita misalkan sering menggunakan SDGs, misalkan apakah pendidikan hijau, ekonomi hijau, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam diskusi utama tentang apa masa depan pendidikan, kami menitip belanja masalah ini, next slide. Beberapa hal diantaranya yang bermasalah adalah pertama dari soal kurikulum merdeka. Lalu juga tujuan nasional ini berkaitan dengan juga tujuan kurikulum yang dibuatnya. Nah, ini juga tolong dievaluasi karena di dalam profil pelajar Pancasila ini ada namanya akhlak terhadap negara untuk tingkat PAUD. Kebayang nggak? Anak PAUD tuh akhlak kepada negaranya yang mesti gimana? Nah, hal semacam itu saya kira harusnya tidak terjadi, apalagi tidak diturunkan langsung dari Pancasila misalkan. Lalu program guru penggerak yang kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun. Dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada PPG. Padahal guru kalau profesional ya harusnya PPG. Di mana dalam program guru penggerak itu satu guru itu biaya 19 sampai 20 juta. Itu padahal bisa PPG berkali-kali ya. Padahal dengan PPG guru itu bisa dianggap profesional dan memiliki banyak kompetensi. Lalu juga untuk ANBK, kami kira data ini Banyak harusnya banget kita digunakan sebagai siswanya. apa kepentingan pendidikan nasional, bukan kepentingan program LPTK. gitu. Yang kelima itu adalah
platform Merdeka Mengajar. Kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru. Saya ada beberapa contoh, misalkan ketika kami di NTT, Pak, kami mengadakan diskusi pelatihan. Ketika kami tanya, apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam? Oh tidak, katanya. Kami tidak sampai sefrustasi itu, tapi kami liburkan sekolah, Pak. Jadi sekolahnya libur, muridnya pulang, seharian guru buka laptop. Jadi saya kira sudah keluar bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru. Dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam. Di malam hari mereka dibantu oleh istri, suami, anaknya yang mungkin masih muda. Dan juga mereka juga mengalami beban digital. Di Jawa Timur itu satu guru itu menggunakan 16 aplikasi. Canva, Belajar ID, dan lain sebagainya. Itu kalau laptopnya bagus. Dan ada lagi ada kewajiban untuk diinstal di handphonenya dan handphonenya RAM-nya kecil, mau rusak juga. Dan harus ngezoom juga sampai handphonenya panas. Nah, ini yang saya kira tidak dihitung. Makanya kami melihat di sini pada saat kami melakukan survei, rata-rata guru menggunakan WiFi dan listrik pribadi. Nah, di mana peran negara di sini? Tidak ada gitu. Nah, ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup, yang sangat berbahaya. Jadi harus dievaluasi. Kita tidak menolak teknologi. Tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu, kira-kira gitu loh. Nah, itu beberapa hal dan saya kira kita belajar dari masa lalu. Yang pertama, tentu saja kami berharap mungkin perubahan kurikulum adalah niscaya, tapi kami berharap jargon-jargon Merdeka Belajar yang sangat membingungkan sebaiknya dihapus dan dihilangkan. Dalam setiap kebijakan kami yakin ada orang yang berusaha keras dan bekerja keras, tapi tidak perlu dilabelkan. Karena Bapak Ibu kalau dari tahun 2021 sampai 2024, nama kurikulum itu ada banyak. Kurikulum prototipe, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum merdeka. Setelah jadi naskah akademik, kurikulum merdeka 1 tahun, kurikulum merdeka 2 tahun, kurikulum merdeka tahun ketiga. Lalu di dalam Kepmen, di dalam Permennya itu beda-beda. Di dalam Kepmennya namanya kurikulum pemulihan pembelajaran. Isinya kurikulum merdeka. Dalam Permendikbudnya, isinya kurikulum merdeka. Nama Permendikbudnya nomor 12 tahun 2024 itu disebutnya kurikulum pada pendidikan PAUD dan Dikdasmen. Namanya PAUD Dikdasmen, isinya kurikulum merdeka. Ini harus ditertibkan. Jadi tidak mungkin kita membuat produk hukum yang tidak selaras ya dari level Kepmen, Permen hingga undang-undang, hingga PP dan undang-undang dan seterusnya. Jadi ini mungkin akan menjadi beban masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara peta jalan pendidikan ke depan. Uh, untuk saya itu saja. Mungkin Cukup ya, cukup. cukup dulu Maaf ya. kalau Ya, lebih karena kita rombongan. ya, dan banyak memang ya yang ingin Iya, disampaikan. eh, Kita juga tentu senang. saja dari teman-teman guru banyak pesan-pesan terutama janji dari Pak Prabowo tolong dikawal oleh Komisi 10 gitu ya, 2 juta rupiah loh gitu kan. Tapi juga seringkali kita fokus sama guru-guru ASN, guru-guru swasta juga sangat mengharapkan janji kedua dari Pak Prabowo, yaitu upah minimum guru non-ASN. Kalau kebijakan ini dilaksanakan, persoalan P3K dan lain akan selesai. Yang harus kita selamatkan adalah guru-guru yang upahnya 300.000 seharga roti di Los Angeles misalkan. Dan yang sangat kurang sekali. Jadi saya harap beban guru dikurangi sehingga kita bisa belajar tentang kekerasan dan lain sebagainya, kesejahteraan ditingkatkan yang bawah ini gitu. Mungkin itu saja, maaf banyak hal yang ingin saya sampaikan tapi waktu sedikit. Cukup sekian dari saya. Wabillahi muwaffiq ila